Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Batasan hujan yang seperti apa yang membolehkan seseorang tidak berjamaah ke masjid? Tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Yang jelas selagi disebut hujan, turunnya air dari atas, dari langit, dan betul-betul turunnya itu menimpa kita, walaupun kita pakai mobil, walaupun kita pakai payung, kan tetap menimpa kan. Syekh masyhur Hasan Salman pernah ditanya mirip seperti ini ya. Karena sekarang sudah ada payung atau mobil, apakah rukhsah tidak ke masjid sholat berjamaah saat hujan itu hilang? Beliau menjawab, tidak hilang, kecuali payung tersebut bisa apa? Bisa menghentikan hujan. Ketika payung itu bisa menghentikan hujan, ya berarti hilang, nggak hujan lagi kan? Payung kan tidak bisa menghentikan hujan, tetap hujan. Hanya kita tidak tertimpa karena ada payung. Apakah di zaman Nabi ada? Insya Allah ya ada lah. Atau yang mirip-mirip payung. Insya Allah ada. Tapi tetap Nabi mengatakan sholatlah di rumah. Bahkan beliau menyuruh para muadzin untuk mengganti hayya 'alas shalah, mari kita sholat, maksudnya sholat berjamaah di masjid, diganti dengan shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing ya. Kecuali ketika kita tidak tertimpa hujan sama sekali. Misalnya kita di rumah kita di apartemen ya, lantai 3, kemudian lantai 10 semuanya full masjid, salat berjamaah, salat Jumat dan seterusnya. Maka hujan dan tidak hujan tentu nggak ada bedanya, nggak menimpa kan, beda dengan payung tadi, mobil tadi ya. Untuk contoh yang kedua ini ya jelas nggak ada hujan. Mungkin banyak yang tidak tahu kalau hujan saking rapatnya ya kan, tidak berlaku seperti itu. Apa beda al-hayyu dengan al-qayyum tadi? Untuk al-hayyu, hidup, banyak dari kita, banyak dari makhluk yang hidup. Adapun al-qayyum gak ada. Adakah makhluk yang al-qayyum? Gak ada satupun. Adakah makhluk yang al-hayyu, yang hidup? Banyak. Dari situ kita tahu bedanya ya. Tidak mungkin ada satu makhluk yang al-qayyum, yang bisa hidup tanpa apapun, tanpa makan, tanpa minum, tanpa teman, tanpa saudara, tanpa oksigen, tanpa pokoknya tanpa apapun. Termasuk malaikat nggak mungkin bisa hidup tanpa taat kepada Allah, nggak bisa hidup. Adapun Allah al-qayyum ya, bisa hidup tanpa apapun. Ketika orang dizalimi kelak bisa menuntut. Bagaimana jika dizalimi oleh orang tua? Iya, antum kira yang saling menuntut itu hanya tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, anak dengan orang tua dengan anak? Hari itu sudah tidak ada lagi
perasaan, ya, perasaan anak kepada orang tua, perasaan orang tua terhadap anak, nggak ada, ya. Maka seseorang mengatakan, kalau aku bisa menebus dengan anakku, dengan istriku, dengan suamiku, dengan ayahku, dengan ibuku, supaya aku tidak masuk neraka, ya Allah, maka akan aku tebus. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi saling menuntut antara siapapun. Bahkan antara kalau suami dengan istri udah jelas ya. Antara anak dengan ibunya, antara ibu dengan anak. Maka banyak yang mengatakan, yang menjawab, jika kelak seorang anak masuk surga, dia melihat ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, semuanya masuk neraka. Apakah dia sedih? Apakah dia sedih? Jawabnya, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Yang ada nyukuri. Artinya, kasih sayang karena darah, karena pertemanan, karena hobi, cabut oleh Allah. Satu-satunya yang tidak dicabut, bahkan semakin ditambah, itu kasih sayang saling mencintai karena Allah. Itu akan ditumbuhkan, semakin saling mencintai. Adapun karena darah, karena keluarga, karena suku, karena bangsa, karena apapun, dicabut. Bagaimana jika saya ingat pernah lupa membayar air minum di sebuah rumah makan? Cari rumah makan itu, lalu bayarkan. Yang punya rumah makan tidak harus tahu. Jika tidak ada, tanyakan orang situ, pindah kemana. Jika tidak ada yang bisa ditanyakan, maka sodakohlah. Misalnya minuman botol itu 5.000 misalnya. Sodakoh uang 5.000 itu dengan niat mensodakohkan harta dia. Ya, artinya tetap kita berusaha. Orang tua mendapat uang dari pemerintah, sekarang orang tua sudah meninggal, bolehkah buat anak? Memang seperti itu. Anak itu apanya orang tua sih? Ahli waris. Ketika seseorang itu meninggal, maka seluruh hartanya untuk ahli waris. Ada kalanya asobah, ada kalanya tidak asobah. Yang tidak asobah, maka harus diberikan ke Baitul Mal. Misalnya ahli warisnya cuma satu anak perempuan, dia tidak boleh lebih dari setengah. Setengahnya lagi kemana? Ke Baitul Mal. Sekarang fakir miskin. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.